Selamat datang di channel ini. Rekan-rekan, video kali ini kita membahas terkait dengan skema seleksi honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Disebutkan bahwa pada tahun ini skema seleksi terdapat 3 kali seleksi, lalu bagaimana teknisnya disimak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan alasan seleksi calon aparatur sipil negara 2024 dilakukan hingga dengan 3 kali sepanjang tahun ini. Pada tahun ini seleksi CASN itu mengakomodir para tenaga honorer untuk disiapkan 100% formasi P3K, sedangkan untuk formasi CPNS juga terbuka kepada para tenaga honorer yang ingin mendaftar sebagai pelamar CPNS, tentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Anang Subandi mengatakan bahwa gelombang seleksi itu dilakukan karena jumlah formasi yang dibuka sangat banyak. Jadi memang tahun ini karena jumlahnya signifikan, maka pihak BKN mencoba menggunakan skema 3 periode. Ia pun menegaskan bahwa 3 kali pembukaan seleksi itu bukan berarti para peserta harus lolos dalam 3 kali seleksi. Menurut dia, skema ini diterapkan karena kapasitas fasilitas komputer untuk melakukan tes terbatas, sementara jumlah pelamar diperkirakan akan mencapai 7 juta orang. Ini hanya pembagian karena kapasitas lab pihak BKN dengan jumlah pelamar yang estimasinya bisa sampai 7 jutaan. Jadi rekan-rekan sekalian, hal ini mungkin sudah menjawab pertanyaan bahwa tes sebanyak 3 kali itu bukan berarti seluruh peserta itu harus melalui 3 kali seleksi, atau bukan berarti seluruh pelamar bisa melamar sampai dengan 3 kali seleksi. Akan tetapi tes 3 kali itu dibuka oleh karena alasan kapasitas atau fasilitas komputer untuk melakukan tes terbatas, sementara jumlah pelamar itu diperkirakan akan mencapai 7 juta orang. Jadi rekan-rekan, jika sudah melamar pada formasi CPNS pada periode pertama, maka tidak bisa lagi untuk melamar di formasi P3K. Jadi mungkin seperti itu teknisnya, seperti apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto juga menyebutkan bahwa seleksi periode pertama itu rencananya akan dilakukan pada pekan ketiga Maret. Seleksi gelombang pertama ini ditujukan untuk formasi CPNS dan sekolah kedinasan. Jadi untuk formasi periode pertama dilakukan pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Khusus untuk mengakomodir formasi CPNS dan sekolah kedinasan. Di dalam rapat dengan Komisi 2 DPR itu, Haryono juga menjelaskan bahwa gelombang kedua seleksi rencananya dibuka pada bulan Juli yang ditujukan untuk formasi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara seleksi gelombang ketiga rencananya akan dibuka pada akhir Agustus yang ditujukan bagi formasi CPNS dan P3K. Jadi gelombang kedua itu dibuka pada bulan Juli, kemudian gelombang ketiga dibuka pada akhir Agustus. Gelombang Juli ini untuk mengakomodir para pelamar P3K, dan gelombang ketiga bulan Agustus juga untuk mengakomodir CPNS dan P3K. Nah, untuk P3K, pelamar umum ini tidak bisa mendaftar di formasi ini karena memang 100% disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Pemerintah sendiri berencana membuka formasi untuk calon aparatur sipil negara 2024 ini mencapai 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, kebutuhan untuk CPNS mencapai 690.000 yang akan diutamakan bagi fresh graduate, sementara sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk P3K. Nah, rekan-rekan, demikian video kali ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan di kolom komentar video saya sebelumnya. Demikian, terima kasih. Jika memang ada komentar dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.